warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kehadirat Allah taala bahwa apapun yang kita sedang terima itu bagian dari karunia Allah taala yang kita patut syukuri, dan mudah-mudahan apa yang telah kita syukuri menjadi bukti bahwa kita benar-benar siap berbekal untuk perjalanan kehidupan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, melanjutkan setelah sholat tatawwu atau sholat sunnah rawatib, maka pembahasan berikutnya terkait sholatun nawafil atau sholatut tatawwu. Sholat sunnah adalah sholatul lail, terkait dengan sholat malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullah al-muharramu wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul laili. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, puasa yang paling baik atau sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, adalah syahrullah al-muharram. Dalam riwayat ini disebut bulannya Allah, yakni puasa Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu atau sholat wajib adalah sholatul lail, sholat malam. Bahkan dari Abu Umamah al-Bahili, Nabi SAW juga memotivasi kita terkait dengan sholat malam. Kita akan jumpai fadilahnya, yakni alaikum biqiyamal lail, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail. Tadi disebut sholatul lail, yang ini disebut qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu ta'bus sholihin qablakum, karena sesungguhnya qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Tanda kesolehan seseorang adalah rutin sholat malamnya, atau bahasanya yang menjadikan orang soleh itu terbiasa adalah dengan membiasakan sholat malamnya. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum,
Dan sholat malam atau qiyamul lail itu juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi perangkat pengendali dalam hidup kita, bahwa kalau sudah tidak biasa sholat malam berarti kesolehannya berkurang. Kalau sudah mulai berhenti sholat malam berarti posisi kedekatan kepada Allah Ta'ala sudah mulai menjauh. Wa makfaratun lissayiati, termasuk qiyamul lail itu penghapus kesalahan-kesalahan. Wa manhatun anil ithmi, dan sholat malam itu pencegah perbuatan dosa. Yang berarti kalau saya jenengan masih biasa untuk sholat malam, maka dosa-dosa sudah bisa dipastikan akan terhindar. Karena ini adalah manhatun, pencegah. Jadi kalau kemudian sholat malamnya naudzubillah sudah mulai berhenti, berarti bisa dipastikan beberapa dosa dan kemaksiatan mulai terjadi. Itu perangkat otomatis yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya kita tidak meninggalkannya. Walaupun suatu saat dibenarkan tidak bernilai dosa bila mana kita tidak mengerjakannya, karena status hukumnya hal ini adalah sunnah atau nafilah. Tetapi walaupun statusnya itu sunnah, kalau kemudian kita bisa laksanakan secara terus-menerus, secara rutin, yang ketika tidak mengerjakannya itu tidak disebut dosa, maka Allah akan memberikan perhatian dan kecintaannya kepada kita. Nah, inilah yang kemudian oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn As diceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, innallaha zatakum sholatan fahafidhu alaiha, dan Allah memberikan bekal kepada kita satu sholat, oleh karena itu jaga, pelihara, dan terus lakukan sholat ini. Dia disebut wahia al-witru, dia adalah sholat witir. Maka pembahasan tentang sholatul lail, qiyamul lail, maka itu tidak lepas dengan sholat witir. Ada sholat malamnya, ada sholat witirnya. Yang keduanya disampaikan bahwa satu tadi itu adalah kebiasaan orang soleh, penghapus dosa, sarana mendekat kepada Allah, pencegah perbuatan dosa. Kalau yang sholat witir itu adalah menjadi pemberian Allah sebagai bekal kita untuk kemudian kapan-kapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan witir dalam hal ini diterangkan terkait dengan istilahnya, bahwa innallaha witrun yuhibbul witra. Itu kaitan dengan bahwasanya Allah taala itu bilangan ganjil itu disebut ahad, dan Allah sangat suka terhadap witir. Bahkan al-witru hakun, witir itu hak, witir itu hak. Kapan itu witir dilaksanakan? Nabi SAW menyatakan, ij'alu akhira sholatikum billaili witron, jadikan akhir sholat malam kalian itu adalah witir atau ganjil. Nah, ini yang kemudian bisa dibedakan, bahwa antara sholat malam dengan sholat witir itu sama-sama sholat malamnya. Tetapi antara sholat malam dengan sholat witir kalau bisa dibedakan, sholat malam itu disebutkan oleh Nabi SAW sholatul lail masna masna, bahwa sholat malam itu dikerjakannya itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2-2, bahasanya begitu. Tetapi sholatul witri itu adalah sholat yang tidak 2-2 tapi ganjil. Bahkan fa idza khasya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu.
maqad sholat. Bahasanya aturannya itu sholat malam itu dua. Bahasanya begitu. Tetapi ketika orang itu kemudian khawatir kedatangan sholat subuh, khawatir nanti nabrak waktu subuh, maka sholatlah satu rokaatan, sholat rokaatan wahidatan, sholatlah satu rokaat, tutiru malahu atau tutiru lahu maqad sholat, sebagai penutup. Diartikan tutiru lahu maqad sholat, dijadikan yang satu rokaat saja itu menjadi penutup daripada sholat yang sudah dikerjakan dua. Artinya tidak salah kalau seandainya sholat witir itu dikatakan sholat penutup, bahasanya begitu. Tidak salah kemudian ketika sholat witir itu disebut sebagai akhir daripada sholat malam. Akan tetapi jamaah sekalian, ada sebuah riwayat lagi yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdillah di riwayat Muslim. Man khofa alla yakuma min akhiril lail, barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, fal yutiru awalahu, maka hendaklah dia lakukan sholat witir di awal malamnya. Padahal tadi dinyatakan sholat malam itu dua. Kalau takut kemudian kelewat waktu subuh atau kedatangan waktu subuh, maka jadikan akhir daripada sholat yang dua tadi itu satu rokaat saja sebagai penutup. Tetapi ada kaidah lain, siapa yang kemudian khawatir akhir malam tidak bangun, sepertiga malam yang terakhir tidak bangun, berarti mepet subuh itu tidak bangun, fal yutir awalahu, hendaklah ia lakukan witir itu di awal malamnya. Berarti witir dalam hal ini tidak menjadi penutup, bahasanya begitu. Tapi waman tomi'a ayyakuma akhirahu fal yutir akhirul lail. Perintahnya Nabi, tapi kalau siapa saja yang yakin mantap bisa bangun di akhir malam, perintah asalnya ya lakukan witir itu di akhir malam. Tapi kalau khawatir tidak bangun, entah karena kecapean, entah karena apa, maka jangan ditinggalkan, bahasanya itu lakukan di awal malam. Fa inna sholata akhirul lail masyhudatun wa dzalika afdal. Karena sholat di akhir malam itu sholat yang disaksikan, sholat yang dihadiri malaikat, dan itu adalah sholat yang afdal. Nah, jamaah sekalian, ini menunjukkan arti bahwa sholat malam itu kalau secara waktu ya mulai habis isya sampai sebelum subuh, bahasanya begitu. Makanya kalau dibagi menjadi tiga ya ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam yang kedua, ada sepertiga malam yang terakhir. Sepanjang ini disebut malam, maka sholat malam apapun bisa dilakukan. Jadi satu, sholat malam itu yang dua. Kemudian bahasanya kalau takut kemudian nabrak subuh, maka tutup dengan satu rakaat witir. Itu artinya perintah sholat malam itu di akhir malam, karena dihubungkan dengan waktu subuh. Kalau fa'idha khosya ahadukum as-subha, apabila khawatir engkau takut keduluan waktu subuh atau nabrak waktu subuh, maka lakukan witir. Tetapi ada kaidah lagi, kalau takut nggak bangun, lakukan setelah isya. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib pun dipesan oleh Nabi SAW, jangan tinggalkan sholat witir, lakukan sebelum tidur. Artinya kalau sholat witir itu dikatakan penutup, kok di awal malam, bahasanya gitu. Apakah kemudian dia diperintahkan juga sholat malam di awal malam kemudian tutup? Satu pertanyaan lagi, ada kaidah bahwasanya sholat witir itu tidak ada dua kali dalam satu malam, bahasanya begitu. Tidak ada sholat witir itu dua kali dalam satu malam. Artinya sholat witir itu hanya sekali. Makanya tadi disebutkan oleh sahabat Abu Basrah Al-Ghifari,
Nabi SAW bersabda, Inna Allah zadakum sholatan fayya witru wahiyya al witru fasalluha fima baina sholatil isya ila sholatil fajr. Ada kaidah waktu. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menjaga sholat, untuk melaksanakan sholat, memberikan tambahan untuk kalian, yakni satu sholat yang namanya sholat witir. Lakukan sholat witir itu waktunya mulai fima baina sholatil isya, antara selesai sholat isya ila sholatil fajr, sampai waktu sholat subuh. Berarti pelaksanaan sholat malam itu ya mulai habis isya sampai subuh. 2, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. 3, witir diperintahkan dikerjakan di akhir malam sebagai penutup sholat malamnya. Sedangkan 1 memerintahkan kalau watir tidak bisa bangun, lakukan di awal malam. Maka yang muncul persoalan adalah bagaimana dengan sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail dengan sholat qiyamul Ramadan dan taraweh. Persoalannya muncul di sini. Kan begitu. Satu dibatasi bahwa waktu sholat witir itu antara isya sampai subuh. Awal malam boleh, tengah malam boleh, akhir malam afdol. Bahasanya afdol, kita katakan begitu. Awal malam boleh, tengah malam boleh, akhir malam afdol. Yang kedua, dilakukan witir itu sekali semalam. Kalau sudah awal malam berarti tengah sama akhir tidak ada. Kalau kemudian akhir malam berarti tengah malam tidak. Yang jadi persoalan, muncul 2 istilah tadi itu. Setelah kita sholat tahajud ada witirnya. Kita sholat tahajud ada witirnya? Ada. Jadikan sholat malam itu 2. Kalau kamu takut, tutup dengan rakaat witir. Yang kedua, setelah sholat taraweh itu ada witirnya? Ada. Pertanyaannya, apakah ketika kemudian kita melaksanakan sholat taraweh juga melaksanakan sholat malam? Atau ketika kita sholat taraweh, apakah juga melaksanakan sholat tahajud? Kalau benar-benar iya, maka setelah sholat taraweh ada witirnya? Ada. Setelah sholat tahajud ada witirnya? Ada. Maka harusnya kalau dikerjakan dua-duanya akan muncul rakaat witir 2 kali. Padahal jauh hari Nabi SAW menyebutkan tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Bahasanya begini. Lah terus gimana ini sholat malam, gimana ini sholat taraweh? Gimana itu sholat tahajud, gimana itu qiyamul lail, gimana itu qiyam Ramadan? Padahal harusnya kalau habis sholat taraweh ada witirnya, habis sholat tahajud ada witirnya. Bahasanya begitu. Maka apakah ini kemudian dengan satu istilah pelaksanaannya itu 2 atau banyak istilah pelaksanaannya 1? Kalau habis sholat taraweh ya tidak ada sholat tahajud. Kalau tidak usah taraweh ya tahajud saja. Bahasanya begitu. Atau sholat malam apapun kalau sudah masuk Ramadan disebut taraweh. Andaikan itu diadakan 2 kali, itu bukan 2 kali tapi 2 sesi. Jangankan 2 sesi, awal malam, tengah malam, akhir malam bisa dilaksanakan 3 sesi, tapi bukan 3 kali. Karena disyaratkan di situ witir tidak ada 2 kali dalam satu malam. Belum lagi ada riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat malam di luar dan di dalam Ramadan melebihi
11 rakaat. Andaikan kita laksanakan dua-duanya dengan witir cuman sekali. Taraweh 11, tahajud tanpa witir katakan 8 tambah 11, kata Ibu Aisyah berapa tadi? Tidak lebih, bahasanya begitu. Makanya ini yang kemudian, loh, apakah apa bedanya taraweh dengan tahajud? Bahasanya begitu. Bahkan kalau hitungan witir, ada catatan sholat witir itu sampai 11 rakaat. Witirnya tok itu 11 rakaat. Bukan 1 rakaat. Bukan 1 rakaat. Karena yusolli salasa asrota rakaatan. Di sebuah riwayat disebutkan beliau mengerjakan sholat 13 rakaat. Yusolli samanin rakaatan atau rakaatin summa yutiru summa yusolli rakaatain wa huwa jalisun fa idza arada yarka'a qoma fa raka'a fa summa yusolli rakaataini bainan nida wal iqamah minas subuh. Jadi beliau melaksanakan 13 rakaat. Beliau sholat 8 rakaat, kemudian sholat witir, kemudian beliau mengerjakan 2 rakaat sedang beliau dalam keadaan duduk, dan jika hendak rukuk beliau berdiri, dan rukuk selanjutnya beliau mengerjakan sholat 2 rakaat di antara adzan dan iqamat subuh. Disebutkan bahwa ternyata beliau melakukan itu tadi, ada 13 rakaat, padahal Ibu Aisyah mengatakan tidak lebih dari 11 rakaat. Bahkan dalam riwayat yang lain, inna Rasulullah SAW kana yusolli bilaili ihda asrota rakaatan yutiru minha biwahidatin. Nabi itu kalau 11 rakaat melaksanakannya, itu witirnya cuman 1 rakaat. Bahasanya begitu. Fa idza faragha minha ittaja'a ala sikil aiman. Kalau sudah selesai semuanya sampai witir 1 rakaat itu beliau berbaring miring di atas lambung kanan hatta ya'tiyahul muadzin, sampai datang muadzin. Berarti antara sholat malam dengan datangnya muadzin itu ada waktu. Bukan kita sholat witir kemudian adzan. Berarti apa? Ada waktu di situ. Kemudian fayusalli rakaataini khafifataini, dihubungkan setelah muadzin mengumandangkan adzan, maka Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan, tidak lama, tidak panjang. Itu yang kemudian diindikasikan kemarin qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu tidak panjang. Bahkan Ibu Aisyah mengatakan hanya membaca Al-Fatihah, padahal rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Bahasanya begitu. Nah, inilah yang kemudian disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan rakaat-rakaat witir itu sampai kemudian beberapa macam cara-caranya. Jadi termasuk witir dengan 9 rakaat, bahasanya begitu. Kemudian dengan 7 rakaat, kemudian 5 rakaat. Artinya jumlah rakaat yang dilaksanakan Nabi dalam sholat malam itu tidak tentu. Ini yang kemudian dalam kaidah fikih disebutkan sholat mutlak. Hari ini dapat 11 rakaat, kemarin 7 rakaat, lusa 9 rakaat, mau mepet 2 tutup 1. Bahasanya begitu. Artinya orang 2 rakaat sholat malamnya tutup 1, itu pun disebut sholat malam dan sholat witir. Bahasanya begitu. Ya mungkin ya setengah jam kurang lah, atau pada saat sudah banyak suara-suara di masjid yang lain. Bahasanya begitu. Bahkan ada pula yang kemudian witirnya itu bisa disebut 5 rakaat. Ada yang 3 rakaat yang biasa kita lakukan. Karena Rasulullah SAW yutiru bi salatin lam yusallimu illa fi akhirihinna. Bahwasanya Ibu Aisyah mengatakan Nabi mengerjakan sholat witir 3 rakaat itu mengucapkan salam itu di rakaat yang ketiga.
Jadi Allahu Akbar 1, 2, 3 baru salam. Sebagaimana yang kita kerjakan. Ada witir satu itu witir yang rutin dilakukan Nabi harian. Yang sering itu witirnya cuma 1. Makanya kalau kita 11, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Itu yang sering. Tapi nggak salah kalau 2, 2, 2, 2 witirnya 3, nggak salah. Atau bahkan 4, 4, 3, tidak salah. Tidak salah. Nah itulah yang kemudian dibahasakan. Cuman yang jadi persoalan tadi adalah apakah setelah taraweh itu masih ada tahajud. Ini yang kemudian kalau dalam pembahasan fikih itu diambil dari istilah. Sholat tahajud itu adalah dari definisi, kalau misalnya dibedakan, itu adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Karena Nabi menyaratkan, jadi sebelum sholat malam itu tidurlah, kan begitu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu kemudian ada ayat kemudian memerintahkan tidur dulu. Sehingga muncul istilah sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Muncul persoalan, kalau tidak bisa tidur, bisa nggak tahajud? Nah, ini muncul persoalan. Makanya yang kedua, sholat taraweh itu adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Kayak ini berbeda. Kayak ini berbeda. Kayak ini berbeda. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi melakukan 2 kali? Itu saja persoalannya. Apakah Nabi melakukan 2 kali? Ya taraweh, ya tahajud. Dengan Nabi menggunakan istilah qiyamul lail, sholat tahajud, sholatul lail, kemudian qiyamul Ramadan, sholat taraweh. Bahasanya begitu. Nabi tidak menggunakan sholat taraweh, tapi qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadannya Nabi jam berapa? Bahasanya begitu. Apakah dijumpai kemudian qiyamul Ramadan tarawehnya Nabi itu habis isya? Kapan Nabi melakukan habis isya? Bahayanya kan begitu. Kapan dimulai melakukan habis isya? Dimulai melakukan habis isya itu sahabat Umar bin Khattab yang sudah menjumpai bahwa lambat laun sholat jamaah di bulan Ramadan ini tambah hari tambah habis, sehingga muncul ide ini harus dilaksanakan di awal malam setelah isya. Dan beliau menyebutkan, ada riwayatnya sahih, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Apa maksudnya sebaik-baik bid'ah? Apakah ada bid'ah yang baik? Bahasanya, karena itu riwayat benar. Ini sebaik-baik bid'ah itu maksudnya apa? Dikatakan bid'ah itu Nabi tidak mengerjakan. Tapi dikatakan salah melanggar juga enggak. Karena Nabi membatasi. Sholat malam itu bisa dikerjakan mulai ba'da isya sampai sebelum subuh. Artinya kalau qiyamul Ramadan, kalau sholat tahajud dilakukan habis isya, salah apa enggak? Enggak salah. Tapi yang sering dilakukan Nabi adalah pada saat sepertiga malam terakhir, dan itu berat. Bahkan ada mengatakan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk mengatama sholat isya. Yang lalu pernah disampaikan. Sholat isya itu kalau mau afdol, itu laksanakan di akhir waktu. Sholat isya di akhir waktu itu bukan subuh, tapi tengah malam, sepertiga malam yang kedua. Nabi tidak pernah sholat isya di waktu menjelang subuh, jam 12 sampai jam setengah 1, sepertiga malam yang kedua. Sholat isya di akhir waktu, mengumandangkan adzan, sholat jamaah di masjid jam setengah 1. Banyak yang datang tapi tidak bawa sajadah, bawa pentung. Lapo bengi-bengi bengok-bengok. Wis ngerti adzan tapi dia katakan bengok-bengok. Banyak orang tidak mau. Padahal itu Nabi memerintahkan, seandainya tidak memberatkan umatku, berarti itu berat.
Sebagaimana seandainya tidak memberatkan umatku, la an asyqa ala ummati la amartahum bisiwakin inda kulli sholatin. Akan aku perintah mereka untuk mengerjakan siwak, membersihkan mulut, bersiwak setiap mau sholat. Tapi kalau itu dikerjakan berat sekali. Siwaknya enteng, tapi mau sholat siwak itu berat. Sama dengan ini. Kadang-kadang saya penjenengan sekali-kali sholat isya wis Bu, di akhir no. Itu kan di rumah. Kadang-kadang wegah, rasa-rasen, engko ae kan begitu. Atau karena aktivitas yang lain ditunda. Coba kalau memang sengaja di masjid adzan berjamaah 12:30, sangat berat. Nah itulah yang kemudian bahasanya berarti ada indikasi kuat bahwa sholat malamnya Nabi itu bukan 2 kali, bukan 2 kali. Yang dilakukan Nabi itu mesti akhir malam. Bahkan ditemukan riwayat bahwa suatu ketika, ini rangkaian ayatnya atau rangkaian riwayatnya, suatu ketika Nabi melaksanakan sholat, kata sahabat kami berkumpul di belakangnya, tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak. Pernah dengar riwayat itu ya? Nah, sampai kemudian bludak, ternyata Nabi tidak datang, sedang waktu mau habis. Waktu mau habis bukan awal malam tapi akhir malam. Sudah jamaah kumpul akhir malam. Akhirnya sahabat memutuskan untuk melaksanakan sholat tanpa Nabi SAW. Dan selesai kemudian subuh Nabi keluar. Setelah selesai sholat subuh Nabi naik mimbar menyatakan, aku tahu yang kalian kerjakan. Aku khawatir kalau terus-menerus dikerjakan, sholat itu akan memberatkan kalian kalau dihukumi wajib. Mohon maaf, berarti Nabi keluar apa enggak? Enggak kan? Enggak ikut berjamaah kan? Apakah Nabi tidak melakukan? Melakukan di mana? Di rumah. Dini hari, karena itu akhir malam, Nabi tidak berjamaah di masjid. Tapi beliau lakukan di rumah. Khawatir kalau itu terus akan menjadi wajib. Dan akhir riwayat itu, dan saat itu adalah bulan Ramadan. Sholat apa? Bahasanya begitu. Maka ini yang kemudian, siapa yang kemudian ikut witir bersama imam, maka dia mendapatkan sholat sepanjang malam, kan begitu. Jadi jangan sampai kemudian tidak witir bersama imam. Kenapa? Kalau tidak witir bersama imam sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi SAW, ya pasti tidak melakukan witir. Karena kalau tidak witir bersama imam sudah mepet sholat subuh. Bahasanya begitu. Makanya Nabi mensyaratkan hendaklah ikut sholat witir bersama imam, karena akan mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Pertanyaannya, itu perintah sholat witir imam berjamaah bersama imam di akhir malam apa di awal malam? Di akhir malam. Kalau kemudian imamnya di awal malam, ikut witirnya bersama siapa? Muncul persoalan. Makanya nyun sewu, kalau misalnya dipastikan ini pasti nggak 2 kali. Padahal nyun sewu saya penjenengan gitu, dianjurkan lakukan habis sholat tarawih malam tahajud mumpung bulan Ramadan, memperbanyak sholat. Padahal sholatnya Nabi bahasanya begitu. Artinya kalau kita kemudian menyatakan ini 2 kali, ada beberapa hal yang tidak sinkron. Satu, tidak boleh witir 2 kali. Yang kedua, Nabi tidak pernah di awal malam. Yang ketiga, sholat witir harus bersama imam supaya dapat pahala yang lebih banyak.
Maka inilah yang kemudian kalau kemudian diurut tadi, apalagi Nabi mengatakan kalau tidak kalau takut tidak bisa bangun, lakukan di awal malam. Maka melakukan di awal malam nggak salah, melakukan di tengah malam tidak salah, melakukan di akhir malam afdol, tapi berat. Makanya kalau kemudian sudah witir bersama imam, maka nanti malam apa yang harus dilakukan? Bukan sholat lagi. Bahasanya lakukan sholat bersama imam di awal malam habis isya boleh, sak witirnya. Anu gitu. Atau kalau memang habis isya tidak ikut sholat tarawih nggak apa-apa, lakukan sendiri nanti akhir malam witir bersama, nggak bersama-sama. Sebagaimana Nabi tadi tidak keluar. Nabi tidak keluar bukan berarti Nabi tidak mengerjakan. Nabi mengerjakan di rumah sendiri. Tapi kalau ingin afdol dan berat, lakukan tarawih itu di akhir malam berjamaah mulai jam bahasanya itu. Jadi kalau misalnya jangan, bahasanya boleh tapi jangan kalau bisa. Jangan sudah habis isya sendirian gak berjamaah. Itu paling rendah. Kalau sendirian ambil akhir malamnya sebagaimana yang dikerjakan Nabi. Tapi kalau pengen yang afdol dan berat, merotol malih. Sakti. Wingi merotol sakniki merotol. Ngawur ya. Anjene. Wingi sing mri, sakniki mri. Jadi kalau misalnya milih, laksanakan di awal malam berjamaah, witir dengan imam. Atau kalau pengen sendirian, ambil waktu afdolnya. Bahasanya ngoten. Tapi kalau pengen afdol dan berat, lakukan sholat berjamaah akhir malam. Jangan coba bulan Ramadan besok, lah tidak ada yang ikut. Bahasanya gitu. Karena apa? Karena berat. Bukan kita yang ngomong. Inna nasyiatal lail ya asyaddu wa ta'u aqwamu qila. Berat itu. Allah Ta'ala sendiri bangun malam itu berat. Makanya ini yang kemudian bukan kemudian bagaimana berlomba-lomba memperbanyak. Loh, kan tidak tentu. Tidak dibatasi sholat malam, memang tidak dibatasi. Tidak dibatasi 11. Kalau dibatasi 11, kita kurang, salah. Misalnya satu saat kok cukup 2, 3 kali witir 1, berarti cuman 7. Tidak masalah. Yang penting jangan ditinggalkan. Notok 2 tutup 1. Bahasanya begitu. Makanya kalau sudah dilakukan di awal malam sholat witirnya, maka kaidah sholat witir jadikan akhir sholat malam itu penutup, maka sudah tidak. Karena berlaku apa? Sholat witir tidak 2 kali dalam satu malam. Sedangkan tadi jadikan sholat witir itu sebagai penutup dari sholat malam. Ini sholat witir khawatir tidak bangun, sholat witir saja. Ternyata paginya bangun, maka tinggal sholat malamnya tanpa witir. Makanya tadi kalau pilih imam tadi itu, andaikan sholat tarawih habis isya, kemudian tidak witir, dia witir sendiri, boleh? Salah? Enggak. Tapi dapat pahala semalam suntuk? Ya enggak. Hanya gitu. Enggak salah, boleh. Kenapa kok enggak salah? Karena ini waktunya sholat witir. Dia habis sholat isya, sholat tarawih, nggak witir bersama imam, nggak dapat semalam suntuk, tapi dia witir sendiri, nggak salah. Karena itu juga masuk pelaksanaan sholat witir yang diatur oleh Nabi SAW, ba'da isya sampai subuh. Bahasanya begitu. Hanya saja yang kemudian witir atau sholat malam sampai sekian berpuluh-puluh rakaat misalnya, lah itu yang kemudian menjadi berapa? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan dengan pembatasan Ibu Aisyah tadi itu, bahwa Nabi di dalam maupun di luar Ramadan tidak lebih dari
11 rakaat. Andaikan kemudian ditulis, ternyata juga ada sholat iftitah yang itu menjadikan sholat menjadi bukan 11 tapi 13 tadi yang sebutkan, bahwa Nabi pernah sholat 13 rakaat dengan didahului sholat iftitah. Nah, iftitah sendiri itu polemik, apakah ini sholat sendiri atau termasuk sholat ba'diyah isya. Itu dikatakan iftitah karena Nabi pernah ba'diyah isya-nya itu akhir malam itu berbarengan dengan perpindahan dengan waktu afdol. Sholat isya waktunya selesai, kemudian melakukan ba'diyah 2 rakaat, habis itu langsung nyambung sholat malam. Dan itu bukan habis isya, mohon maaf, bukan awal malam. Habis isya-nya itu tengah malam. Jadi Nabi melaksanakan habis isya, itu isya-nya tengah malam karena atamah. Baru kemudian dikerjakan sholat malam. Nah, itu yang muncul menjadi kok Nabi menjadi 13 rakaat. Hadirin sama sekalian dirahmati Allah, itu penjelasan tentang sholat malam yang di Madinah, di Mekah itu kok 2 kali itu 2 sesi. Bahkan hari ini yang sesi pertama itu 2-3 rakaat, baru yang malam itu 11 rakaat. Nah, itu yang kemudian riwayat demi riwayat kemudian dikumpulkan, ternyata ujung-ujungnya nanti ada persoalan di riwayat yang dibawa dan dikerjakan oleh sahabat Umar ibnu Khattab yang dilaksanakan di awal malam dan kemudian dikerjakan lebih dari 11 rakaat. Begitu penjelasannya. Insya Allah ada yang sampaikan? Oke. Nabi kan memerintahkan. Mengikuti Nabi itu melaksanakan ucapannya, mengikuti yang dilakukan, dan menuruti apa yang dibenarkan. Jangan sampai mengatakan tidak mengikuti Nabi itu karena Nabi mengucapkan tapi tidak mengerjakan. Contoh, puasanya Nabi, judul lain. Puasanya Nabi itu puasa Daud apa puasa Senin Kemis? Berarti puasa Daud tidak mengikuti Nabi. Bukan begitu maknanya. Jadi yang habis isya itu mengikuti Nabi karena Nabi memerintahkan. Sholat malam itu habis sampai nggak salah gitu loh. Jadi dikatakan tidak mengikuti Nabi, bukan begitu. Sama dengan tadi, kalau begitu sholat puasa Daud tidak mengikuti Nabi. Wong yang dipuasai Nabi Senin Kemis, bahasanya gitu. Makanya hadis itu qaul, fi'il, takrir. Bahkan ada yang menyebutkan sifatun, ucapan, perbuatan, persetujuan. Bahkan sifat, ada yang mengatakan begitu. Pokoknya itu ada hadis tentang ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Laksanakan itu berarti mengikuti Nabi. Jelasnya begitu. Yang mengakhirkan isya itu orang-orang. Ya, bahasanya mengakhirkan sholat isya itu bahasanya bukan jamaah. Apakah kemudian Nabi mengatakan bahwa Nabi munafik? Wong Nabi mengatama sholat isya? Tidak. Makanya tadi berat. Sholat isya di jam 12:30 ada adzan berjamaah di masjid. Yang munafik itu tidak jamaah di masjid. Gitu. Sholat berat menurut munafik sholat isya dan sholat subuh, karena sholatnya orang munafik dikerjakan di rumah, tidak di masjid. Makanya sholat dikerjakan di masjid, sholat isya-nya dini hari berat. Makanya tidak diperintahkan Nabi. Judulnya tadi itu seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan. Berarti apa? Bukan di rumah. Kalau menunda sholat isya di masjid sudah jamaah, ternyata dia sholatnya di mana? Lah yaitu karena apa? Aras-arasan itu sifatnya. Makanya bahasanya lakukan sholat isya berjamaah di masjid seperti sholat semalam suntuk. Siapa yang berjamaah subuh di masjid seperti sholat sepanjang malam. Bahasanya begitu. Oke. Bagaimana? Sholat.
Sholat. Bahasanya itu, bahasa itu diambil dari sahabat Bilal bin Rabah. Setiap aku kemudian posisi hadas, aku langsung perbarui wudhu dan aku langsung sholat. Bahasanya begitu. Itu yang kemudian muncul sholat sukril wudhu, ada yang mengistilah begitu, atau husnul wudhu, sholat menyempurnakan wudhu. Jadi ada sholat sunnah setelah wudhu. Kemudian ada riwayat lagi dari sahabat Bilal, tidaklah aku melakukan atau mengumandangkan adzan kecuali aku sholat. Jadi sahabat Bilal itu sholatnya itu setiap habis wudhu dan setiap habis adzan. Setiap habis adzan. Makanya kemarin kita jelaskan di rawatib, qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu ada. Walaupun Nabi menyatakan, aku tidak menjadikannya sebagai sunnah. Loh, padahal sholat sunnah kok tidak dijadikan sebagai sunnah apa? Sholat sunnah yang tidak diterus meneruskan sebagaimana qobliyah subuh. Itu bunyinya. Jadi apakah sholat setelah wudhu itu ada? Ada. Dan itu dinisbatkan oleh Nabi kepada sahabat Bilal dengan bunyi wa ma sabaktani ilal jannah. Hei Bilal, apa yang kau kerjakan sampai engkau mendahuluiku masuk surga? Ternyata apa? Nabi dapat wahyu bahwa trompanya sahabat Bilal sudah duluan masuk surga. Dengan sebab amal apa? Ya. Kita sholat. Beda posisi antara mendengarkan adzan dan wudhu. Beda posisi, sama dengan nanti kalau Jumat itu, apakah langsung sholat sunnah Jumat atau mendengar adzan dulu? Itu kaidahnya berbeda. Pembahasan kitabnya beda. Satu kitabul adzan, satu kitabul Jum'ah. Makanya ketika kitabul adzan, judul riwayat-riwayat tentang adzan, barang siapa idza sami'tan nida faqulu ma yaqulu al muadzin. Kalau engkau mendengar adzan, ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Cuman bahasanya kalau tidak ada, kalau tidak mendengar adzan, apakah kemudian dosa? Nah, itu yang kemudian bahasanya tadi. Salah apa enggak sholat malam habis isya seperti tadi itu? Enggak salah, bener. Kalau enggak salah berarti bener. Apakah salah sholat tengah malam? Tidak salah. Bener. Apakah sholat malam akhir malam? Afdol. Bahasanya begitu. Bukan hanya bener tapi afdol. Afdol itu utama. Tapi berat. Bahasanya begitu. Saya pengen berat tapi enteng. Milih enteng tapi utama. Ya pada malam aku gak kepingin nyambut gawe tapi bayaran. Napa kira-kira? Kepingin bayaran tapi gak gelem nyambut gawe. Napa? Non pensiunan iku pun nate nyambut gawe pirang puluh tahun. Gak nyambut gawe tapi bayaran. Gitu-gitu ya napa? Non? Gitu. Kula jenengan, Pak, kula kepingin oleh bayaran tapi gak gelem nyambut gawe. Gitu-gitu diapakno tiyang ngoten niku. Gitu. Lah bahasa kira-kira begitu. Nggih, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.